Baik Pak Mahdan, tadi kita sempat cerita ada 2 ranperda di 2015 dan 4 ranperda di tahun 2016. Bisa diceritakan apa saja itu Pak? Ya, tadi saya sampaikan ada ranperda tentang penanggulangan kemiskinan, kewajiban, kemudian ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan, kemudian ranperda, bukan ran lagi Mbak ya, tapi sudah jadi perda, sudah diundangkan ya. Perda tentang pemberdayaan masyarakat terhadap narkoba, artinya masyarakat dilibatkan dalam menanggulangi masalah narkoba. Masalah narkoba sudah menjadi masalah nasional yang sangat besar. Nah itu. Dan ada lagi perda tentang pemanfaatan lahan pertanian. Ada lagi banyak lagi yang mungkin saya judulnya nggak begitu ingat semua persis. Semuanya itu berkenaan dengan dalam rangka membangun Kabupaten Batanghari, baik membangun sumber daya manusia, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan meningkatkan dari segala sisi yang sifatnya mungkin pencegahan. Nah, yang namanya perda, peraturan daerah berarti dijalankan, ditaati oleh masyarakat. Kondisinya seperti apa Pak? Nah ini yang kita menyampaikan kepada pemerintah daerah setiap kali pandangan fraksi agar perda-perda yang sudah kita buat ini secepat mungkin, sesegera mungkin untuk dilaksanakan. Ini ada beberapa perda sudah dibuat perda, perbuknya belum. Nah ini kan bagaimana mau dijalankan, karena salah satu tindak lanjut dari perda tersebut adalah adanya perbuk. Nah, itu peraturan bupati ya. Peraturan bupati. Nah ini contoh misalnya ada perda tentang wajib baca tulis Al-Quran. Ini kan juga dalam rangka membangun akhlak dari anak didik kita. Karena yang diwajibkan membaca tulis Al-Quran itu anak dari mulai SD sampai SMA. Jangan sampai nanti selesai SMA dia belum bisa baca Al-Quran, belum bisa mendirikan sholat juga Mbak. Nah kemudian terakhir adalah perda tentang pemberdayaan masyarakat terhadap bahaya narkoba. Nah ini mengapa kita buat ini? Supaya masyarakat di Batanghari jangan mengandalkan polisi, BNN, pemerintah daerah saja untuk memberantas narkoba, tapi peran masyarakat, dalam hal ini orang tua. Orang tuanya yang berperan aktif, ikut terlibat mengawasi anaknya. Jangan semuanya diserahkan kepada BNN, pemerintah, nggak terawas dong di polisi. Nah, itu. Maka salah satu poin yang paling menarik di perda pemberdayaan masyarakat terhadap bahaya narkoba ialah kita melarang ataupun kepala desa dalam hal ini pada saat dia mengeluarkan N1 sampai N5 tidak boleh mengeluarkan N1 N5 sebelum yang bersangkutan mau nikah mempunyai surat keterangan dari instansi terkait bahwa tidak terindikasi narkoba. Salah satu langkah mencegah, ini kan pencegahan Mbak. Sudah berjalan di Batanghari ini Pak? Perdanya sudah diundangkan tapi belum dijalankan. Karena memang baru dikeluarkan 2016 ini. Terus didorong ya? Kita dorong terus. Kita dorong terus sehingga nanti kita berharap baru dari salah satu sisi orang mau nikah ini boleh sih dia menikah walaupun anaknya terindikasi narkoba, boleh Mbak, nggak jadi masalah. Tetapi ada ada pukulan secara sosial yang dihukum kepada yang bersangkutan. Contohnya Mbak punya anak putri, saya punya anak laki-laki. Ketika anak laki-laki saya ada terindikasi narkoba, Mbak jangan berpikir, masa saya mau nikah dengan menantu saya yang sudah terindikasi narkoba? Ini kan hukuman ini. Dan ini menjadi secara tidak langsung benteng kepada pemuda juga ya. Ini saya mau nikah nih. Pencegahan dininya. Ada pencegahan di sekolah. Hanya saja kemarin yang kita sayangkan di perda tersebut, bagaimana kita membuat pencegahan terhadap zat adiktif lainnya yang tidak boleh, karena bertentangan Undang-Undang 35. Seharusnya anak nggak boleh deh beli komik banyak-banyak di warung. Ini sekarang ada yang beli komik sampai 10 dus. Anak-anak untuk apa deh? Nah, salah penyalahgunaannya. Beli lem. Untuk apa beli lem banyak-banyak? Yang beli lem itu sekolah mungkin, orang tua mungkin, beli komik juga orang tua. Nah ini, kita nggak bisa masuk ke ranah itu Mbak, itu yang kita sayangkan kemarin. Itu tadi perda yang sudah disahkan di 2015 dan 2016. Nah untuk 2017 sendiri ada ranperda inisiatif dari Dewan Pak? Ada. Salah satunya yaitu tentang cagar budaya. Kita pengen agar cagar budaya yang ada di Kabupaten Batanghari ini dilestarikan. Kemudian ada 8 sebenarnya, hanya kemarin setelah kita rapat di Balik Badan Legislasi Daerah, ini 3-nya agak terhambat nih. Bahkan nanti
Satunya sudah ada di Perda yang lama, artinya tinggal revisi. Yang keduanya juga seperti itu, tentang adat istiadat ini revisi. Kemudian tentang budaya itu juga ada revisi, dan yang satunya ada agak bertentangan mungkin dengan aturan yang lebih tinggi. Oke. Nah, ini. Lebih banyak ke sektor pariwisata Perda inisiatif ini, Pak. Pariwisata juga ada. Apa yang melatar belakangi Perda inisiatif tahun 2017 ini? Kita melihat, Mbak, banyaknya objek-objek wisata yang tidak termanfaatkan. Maka kita buat perda supaya ini bisa dimaksimalkan. Kemudian adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap budaya-budaya. Ini juga kita tekankan supaya ini diperdakan. Hanya saja rupanya perdanya sudah ada, jadi lebih bagus. Ini bukan lebih bagus, tidak bisa harus direvisi saja itu. Perda yang lamanya. Iya, perda yang lama. Cerita punya cerita berarti ada perda sebenarnya, hanya saja tidak dijalankan gitu loh. Nah, agar perda ini terus dijalankan, siapa yang terus didorong oleh DPR? Ya, pemerintah dong. Karena pemerintah itu yang menjalankannya. Kita mengawasi, Mbak. Kita membuat bersama pemerintah, yang menjalankannya pemerintah. Tapi kita juga ikut harus taat. Kalau cerita taatnya semua masyarakat Batanghari harus taat. Tapi yang menjalankan perda tersebut ialah pemerintah yang langsung di bawah Pol PP ini. Oke, baik Pak, selaku Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, apa yang menjadi harapan Bapak ke depan, pemerintah juga mungkin atau masyarakatnya, dan pembangunan apa lagi ke depan yang akan dilakukan terkait dengan kerjasama dengan eksekutif juga di Kabupaten Batanghari, Pak? Yang pertama, kita mendorong kepada pemerintah daerah Kabupaten Batanghari agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang lebih tinggi lagi. Kita tidak boleh PAD, iya. Ya, Pak, ya? Kita tidak boleh terlena dengan APBD yang ada sekarang. APBD juga masih kecil. Kemudian kalau potensi kita PAD besar ya sebenarnya. Potensi sangat besar asal bisa dimaksimalkan. Pariwisata tadi mungkin kalau maksimal ya, Pak, ya. Bisa salah satunya sampai sumber PAD. Sumber daya alam juga bisa. Jadi sebanyak potensi yang ada di Kabupaten Batanghari. Hanya saja mungkin tinggal penggalian. Niat kita, kesungguhan kita. Ini bicara yang pertama itu PAD. Salah satunya kemarin Pak Bupati sudah mendengungkan adanya keterlibatan pihak perusahaan. Nah, itu CSR. Kita sangat mendukung itu. Uang perdanya sudah kita buat, sudah kita sahkan maksud saya di tahun 2014. Walaupun terlambat, kita sangat memberi aspiratif yang sangat tinggi kepada pemerintah daerah sudah mau menjalankan perda tersebut. Ini juga berkenaan dengan kurangnya APBD kita. Kalau perusahaan yang ada di Batanghari sudah menunaikan kewajiban sosialnya dalam hal ini CSR, insya Allah pembangunan kita yang seharusnya tadi bangun SD kita melalui dana APBD, sekarang perusahaan ada kan bisa kita alihkan tempat lain, Mbak. Itu. DPR mungkin juga bisa mendorong perusahaan-perusahaan lainnya ya, Pak, ya? Wah, terlibat penuh sebenarnya DPRD. Kita bisa mendengungkan ketika perusahaan tidak mau terlibat, Pak Bupati cabut aja izinnya. Kan seperti itu. Oh, itu kewajiban dia kok. Ada aturannya bahwa setiap perusahaan yang ada di Batanghari harus melaksanakan CSR. Salah satunya berarti membantu kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Batanghari yang berada di pendidikan, entah itu kesehatan, atau infrastruktur, fasilitas iya, sarana dan prasarana terserah deh itu. Oke, baik. Harapannya terakhir ini, Pak, terhadap pembangunan di Kabupaten Batanghari. Ya, pembangunan terutama kepada bagaimana supaya pembangunan ini menentukan kesejahteraan masyarakat Batanghari. Saya kira seluruh kita berharap seperti itu. Dan pendidikan, kesehatan, kemudian ini juga merupakan hal pokok yang merupakan harapan dari seluruh masyarakat Batanghari. Saya kira kalau kita bicara sejahtera, semua minta supaya kita ditingkatkan kesejahteraannya, kemudian dikurangin angka kemiskinannya, dikurangin angka penganggurannya. Bicara angka pengangguran, maka saya memberi masukan supaya diberi peluang-peluang untuk melakukan usaha-usaha kepada seluruh sarjana banyak yang nganggur, Mbak. Dan kepada seluruh masyarakat Batanghari yang sudah menamatkan pendidikan S1 ataupun SMA-nya, jangan begitu berharap kepada bekerja di perusahaan, bekerja di pemerintah ataupun honor, jangan. Saya berharap ayo kita berusaha wira swasta ataupun usaha-usaha kecil.
kreatif, inovatif itu kunci, Mbak. Pemerintah siap membantu ya? Siap dong. Dengan DPR juga. Iya. Oke. Pemerintah siap membantu. Baik, terima kasih Pak Mahdan atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga apa yang direncanakan dalam perda inisiatifnya terwujud dan kesejahteraan masyarakat Batanghari juga bisa terus dimaksimalkan oleh pemerintah bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Batanghari. Pemirsa, demikian dialog menjawab episode kali ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulizara undur pamit. Jambi TV, kebanggaan kita. Batanghari.